Ini adalah sebuah perjalanan untuk mengenal Kratom lebih dekat. Saat ini, aku akan menuju suatu kampung di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat untuk melihat Kratom. Ada wacana BNN menjadikan Kratom sebagai narkotika golongan 1. Artinya tanaman Kratom akan masuk dalam golongan yang sama dengan ganja. Padahal, akhir-akhir ini banyak suara dari masyarakat meminta untuk mengkaji ulang aturan tersebut dan mengusulkan ganja untuk diteliti lebih lanjut. Masalah ini hampir sama, yaitu dahulu ganja sudah menjadi obat tradisional dan dapat ditanam secara bebas. Namun, karena di Amerika banyak disalahgunakan dan adanya kepentingan politik, rasial, ekonomi, menyebabkan ganja harus dikambing hitamkan dan dilarang. Akibatnya perdagangan yang terang menjadi gelap, dan yang seharusnya Indonesia bisa untung menjadi negara pengekspor ganja terbaik harus kandas dan sesama rakyat Indonesia diadu domba, saling tangkap-menangkap. Hal itu diperkuat bukti penjara Indonesia yang dipenuhi kasus narkotika dan paling banyak kasus ganja. Ini menjadi contoh aturan pelarangan yang tidak siap dan cenderung dipaksakan karena tanpa meneliti dan lebih teliti serta tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat, akhirnya merugikan masyarakat. Oke, mari kita lihat proses pengolahan Kratom biar lebih jelas. Hai guys, aku lagi di keliling Semulu. Saat ini sedang di Kampung Puri, pusat Puri. Ini lagi dijemur dan dikeringkan. Ini Kratom namanya, selain Puri. Ini udah dijemur, dimasukin ke sini guys. Udah kering daunnya. Daunnya udah kering kayak gini. Daun Kratom. Ini baru dijual. Oke, ini daun yang sudah kering. Berapa karung ini akan dijadikan di mesin sana. Tepungnya kasar lebih ya. kecil. Oke. Nah, daunnya tadi dimasukin di situ guys. Mesin pecacah. Jadi ginilah cara bikin puri atau Kratom. Overkapasitas penjara karena narkotika adalah permasalahan baru. Ini bisa menjadi masalah karena hulu dan hilirnya hukum terdapat masalah. Akhirnya ini menjadi masalah berkelanjutan, bukan menyelesaikan proses hukum yang berkelanjutan. Aku akan memberikan contoh kemungkinan menjadi barang ilegal. Contoh, permasalahan di bagian awal atau hulu hukum narkotika, yaitu seperti kasus Kratom. Saat pembuatan aturan terlihat buru-buru dan pelaksanaannya juga seperti itu. Petani hilang pekerjaannya dan tanaman yang sudah ditanam pun tidak mungkin bisa hilang dalam waktu dekat. Serta Kratom akan jadi perdagangan gelap, yaitu orang-orang tetap berjualan karena butuh uang untuk makan. Tanaman yang udah tumbuh lama dan banyak ditanam masyarakat yang kurang lebih sudah 300.000 petani Kratom
sudah memanfaatkan nilai ekonomis dari pekerjaan ini, seperti meningkatkan kesejahteraan, menambah pendapatan, dan dampak paling nyata bisa mengurangi angka putus sekolah karena dengan pendapatan sekarang bisa membiayai pendidikan anak-anak mereka. Contoh masalah hilir hukum narkotika. Jika keraton terlalu cepat dan dipaksakan menjadi larangan, maka barang yang katanya haram ini akan sulit dihilangkan peredarannya di tengah masyarakat. Akibatnya nanti masyarakat yang dikriminalisasi dan ditangkap-tangkapi. Karena ada asas, semua warga dianggap tahu hukum. Coba kalian lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 111, Ayat 2. Dalam hal menanam narkotika golongan 1 dipidana penjara seumur hidup. Gila, bisa dibayangkan. Misalnya petani keraton menanam 10 batang pohon keraton aja bisa dipidana seumur hidup. Nah, itulah golongan 1. Padahal menurut masyarakat di sini keraton tidak ditanam juga bisa tumbuh sendiri. Jadi kalau yang tumbuh sendiri gitu, yang ditangkap siapa ya? Hati-hati, masyarakat bisa saja ada yang menjadi korban salah tangkap. Oke, masalah hukum dari hulu sampai hilirnya inilah yang harus kita perhatikan bersama. Masyarakat sudah terlanjur berpindah pekerjaan menjadi petani keraton. Alangkah lebih baiknya keraton yang sudah menjadi penggerak ekonomi yang lesu ini bisa diteliti lebih lanjut dan dibuat pengaturan yang saling menguntungkan. Toh sampai sekarang masyarakat di desa ini tidak ada yang mati ataupun kecanduan keraton. Sebaliknya mereka kecanduan bekerja lebih rajin untuk menghasilkan uang dari penjualan keraton. Wah, ini suatu keuntungan bagi Indonesia kan? Sudahlah, warga Amerika saja masih terima-terima aja keraton dan masih meneliti lebih lanjut. Bahkan ada hasil penelitian, katanya keraton bisa mengurangi ketergantungan dari kecanduan narkotika lainnya, yaitu opioid. Oleh karena itu, yang dibutuhkan Indonesia bukanlah pelarangan, tetapi pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat. Orang Indonesia tahu aturan mengkonsumsi keraton sehingga tidak terjadi adanya kecanduan. Makanya lebih baik budaya orang Indonesia yang tahu aturan mengkonsumsi keraton itulah yang harus disuarakan pemerintah. Bukan menjadi pemerintah yang hanya bisa melarang-larang tanpa ada solusi. Padahal dampak buruk secara masif dari keraton itu sendiri tidak terjadi. Artinya pemahaman masyarakat Indonesia tentang keraton sudah dewasa dan lebih bijak daripada orang luar negeri. Berikan pengawasan lebih ketat itu lebih dibutuhkan masyarakat Indonesia, bukan pelarangan yang mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan dan menjadi masalah baru yang berkelanjutan. Semoga keraton tidak menjadi kambing hitam seperti ganja. Cukuplah kesalahan orang dahulu yang terburu-buru melarang ganja. Ayo, kita generasi penerus jangan mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu, teliti dan lihatlah juga dampak baiknya dari keraton. Intinya jangan buru-buru karena ketidaksiapan akan menimbulkan permasalahan baru. #kebaikan keraton.